Pencegahan perkawinan anak. Data perkawinan anak di Indonesia. 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Penyebab praktik perkawinan anak adalah 1. Ekonomi dan kemiskinan, 2. Nilai budaya, 3. Regulasi, 4. Globalisasi, 5. Ketidaksetaraan gender. Upaya pencegahan perkawinan anak dalam otonomi daerah tercantumkan dalam pembangunan kota layak anak pada indikator nomor 7. 5. Strategi untuk pencegahan perkawinan anak melalui 1. Anak, forum anak, 2. Keluarga, puspaga, 3. Sekolah, sekolah ramah anak, 4. Lingkungan, tokoh adat, tokoh agama, 5. Wilayah. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak sebagai individu, melalui kelompok teman sebaya, melalui keluarga, melalui sekolah, melalui lingkungan infrastruktur, dan melalui wilayah. Ada terobosan yang progresif dalam upaya penyelamatan anak dari praktek perkawinan anak, yaitu telah direvisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Upaya yang dilakukan Pemda adalah 1. Menyusun perda atau kebijakan sampai tingkat desa, 2. Menyusun rencana aksi daerah, 3. Menetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis atau Renstra daerah. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP 3A Kabupaten Cirebon. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Bentuk-bentuk kekerasan antara lain 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, 4. Kekerasan ekonomi. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporkan bila mendapati terjadinya KDRT dan tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda. Segera laporkan pada Lembaga Pelayanan Pengaduan 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP 2A, 2. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan masing-masing, 3. UPT P5A, DPP KBP 3A kecamatan masing-masing, 4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Polresta Cirebon, 5. Puskesmas terdekat. Atau Anda bisa menghubungi hotline layanan pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP 3A Kabupaten Cirebon. Alur pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Cirebon memiliki program menjadi Kabupaten Layak Anak. Dalam mewujudkan hal tersebut, haruslah ada sinergi pihak-pihak terkait dan peran aktif masyarakat untuk melindungi anak. Jika Anda melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, 4. Penelantaran, 5. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, segeralah melaporkan agar kasus segera ditangani, agar tidak terlambat penanganannya dan Anda tidak perlu bingung kemana Anda harus melaporkan. 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A, 2.
Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan dan desa masing-masing. 3. UPT P5A, DPP KBP 3A, kecamatan masing-masing. 4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Polresta Cirebon. 5. Puskesmas terdekat. Berikut ini adalah mekanisme pelayanan P2TP2A. 1. Pelayanan hukum. 2. Pelayanan medis. 3. Pelayanan psikologis. 4. Pelayanan rehabilitasi. Jika korban memerlukan pelayanan hukum, maka pihak P2TP2A akan membawa korban ke Polresta Cirebon dan memberikan layanan bantuan hukum kepada korban. Jika korban memerlukan pelayanan medis, maka pihak P2TP2A akan membawa korban ke Pusat Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon, RSUD Arjawinangun, RSUD Walet, dan Puskesmas. Jika korban memerlukan pelayanan psikologis, maka korban diberikan bimbingan konseling dan mediasi oleh tenaga psikologis. Jika korban membutuhkan rehabilitasi, korban akan dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Mari kita semua menjaga dan melindungi perempuan dan anak agar selalu tersenyum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, DPP KBP 3A, Kabupaten Cirebon,